Apa itu zikir? Ingat kepada Allah. Ingat itu apa ya? Ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Latihan. Banyak sekali latihan-latihan zikir yang untuk melatih hati itu ingat. Kenapa kita harus berzikir? Kenapa kita harus mengingat Allah? Kenapa kita harus zikir la ilaha illallah sekian? Karena itu latihan, Pak, latihan. Karena yang di tubuh kita ini banyak yang berbunyi, Pak. Banyak yang bersuara. Banyak yang ikut andil. Ini kalau Bapak sudah paham nanti. Pikiran ngomong terus. Pikiran nih Pak, coba Bapak renungin Pak. Karena ada pikiran, nanti banyak sekali tahapan-tahapannya. Garis besarnya sajalah. Saya nanti nggak bicara fuad, saya nggak bicara latifah. Kita bicara yang kita pahami, pikiran. Coba Bapak pahami pikirannya. Kalau Bapak renungin, banyak sekali yang dia ucapin. Bahkan kadang-kadang 20 tahun yang lalu ini masih diucapin oleh pikiran. Diinget-ingetin terus. Bahkan kalau kita sholat, dia kebuka semua pikirannya. Sampai kunci yang ketinggalan aja ingat. Ini pikiran. Apalagi kalau pergaulan kita hanya bergelut dengan urusan dunia, itu akan ke bawah selalu Pak, 24 jam pikiran kita ini bunyi nih. Kalau sudah sampai nanti ke tahap latifah, ke fu'ad, ke kalbi kita, latifah kalbi satulah. Itu Bapak bisa merenung, nanti ini bunyinya ramai Pak. Ramai sekali. Ramai Pak. Pikiran ngomong sendiri, jiwa ngomong, wah itu ngomong Pak. Makanya dilatih di hati ini untuk selalu Allah atau la ilaha illallah, untuk menarik semuanya untuk ke sini. Ikutin maksudnya begitu. Makanya sebutin terus. Jangan kalah. Semua ingat ke Allah. Bunyi pikiran. Oh, ramai. Bisikkan. Dari nafsu begini, dari pikiran begini, dari jiwa begini. Wah itu semuanya emosi, nafsu, ambisi. Wah itu semuanya berbunyi Pak. Makanya semuanya disatukan, dimasukkan ke dalam qalbi kita, diatur sama-sama mengingat Allah. Latihannya begitu. Iya begitu. La ilaha illallah. Itu pertama dengan lisan. Lisan itu melatih, mengajak jasad kita terbiasa. Jadi la ilaha dengan zikir itu, lisan itu mengucapkan, semuanya jasad ini diajak untuk mendengarkan, mengikuti apa yang disampaikan lisan. Setelah lisan nanti masuk ke dalam, nah ini mengajak yang di dalam kita banyak. Jangan salah itu Pak. Banyak sekali yang di dalam kita satukan kembali ke dalam kalbi, nanti masuk ke dalam rasa, nanti masuk ke dalam syir, nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bidzikrillahi fa inna nurul laka. Kenapa dengan zikir nurul laka? Itu akan menjadi cahaya kita semua. Dengan kita berzikir akan terpancar nur dari dalam diri kita dan akan mendapatkan cahayanya dari Allah, dari cahayanya Rasulullah SAW. Ahlu zikir akan terpancar wajahnya penuh dengan cahaya Allah. Makanya kita harus berlatih seperti juga disebutkan, ya Nabi Allah, man ahlu Muhammadun. Man, ya Rasulullah, siapakah yang alu Muhammadin? Siapakah yang disebut dengan keluarganya Rasulullah? Alu. Siapa keluarga Rasulullah? Qala kata Rasulullah, kullu taqiyyin, adalah setiap orang yang memiliki ketakwaan itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari darah ya, darah kan zuriyah Rasulullah. Kalau ini lewat ilmu, lewat doa, berarti setiap orang yang taqiyun, orang yang takwa kepada Allah SWT termasuk adalah
alu Muhammadin, keluarganya Rasul. Hanya kalau kita pengen diaku keluarganya Rasulullah, ya bertakwa kepada Allah. Itu termasuk adalah alu Muhammadin. Alu Muhammad itu termasuk adalah keluarga daripada Rasulullah SAW. Terus yang disebut orang takwa itu seperti apa tingkatannya? Wattaqu jima'ul khairat. Nah, ini orang yang takwa, karena takwa itu adalah kumpulan dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi tingkatan yang pertama takwa yang taqiyun, yang menjadi alu Muhammadin, yang menjadi daripada keluarganya Rasulullah SAW adalah orang yang banyak kebaikannya. Kebaikannya orang itu tuh, makanya jadi tingkat yang pertama. Apa maksudnya? Akhlak. Orang yang paham kitabnya sampai lemarinya nggak muat kitabnya. Orang yang pakai jubahnya sampai ke lantai-lantai, sorbannya ke udang-udangnya sampai tinggi. Tapi kalau akhlaknya nggak ada, percuma. Karena tidak termasuk adalah orang-orang yang